Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya 2023 ataupun UP PPG 2023 khusus materi pedagogik untuk semua mapel. Oke, tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasan bocoran soalnya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi ya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan membahas soal-soal terbaru seputar pedagogik untuk persiapan pretest maupun UPPPG tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Seperti biasa, akan ada 3 soal yang akan terbahas di dalam video kali ini. Soal pertama, teman-teman bisa coba dulu ya. Teman-teman bisa coba dulu soal pertama. Kemudian soal kedua. Dan yang terakhir itu adalah soal ketiga. Oke, langsung saja kita ke soal pertama, Bapak Ibu Guru ya. Ini cukup analisis teman-teman ya. Dari sejumlah siswa, ada siswa di dalam suatu kelas. Tidak ada satupun, ya kan? Tidak ada satupun ini S ya teman-teman. Iya. Tidak ada satupun yang bisa menjawab soal tertentu pada seperangkat tes, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak tercapai. Oke, ini kuncinya tidak tercapai lah istilahnya. Oleh karena itu, guru harus melihat kembali kesesuaian antara. Oke, jadi intinya semua siswa menjawab salah ya teman-teman ya. Semua siswa itu jawabannya salah ya, ya kan? Jawabannya di soal tersebut itu salah. Nah, ini jarang terjadi ya teman-teman ya. Di dalam kelas sih biasanya kalau ABC-an itu nempis ya. Mungkin ini soalnya uraian ya kan. Jadi memang blank ya, nggak tahu ngisi apa berarti salah semua. Tapi kalau ABC-an kayak saya kira pasti ada yang bener. Anak kan pasti ada yang nepis seperti itu. Oke. Lah di sini ini soal ya teman-teman ya. Intinya kan soal. Berarti nepisnya gini teman-teman. Di antara jawaban itu cari yang ada membicarakan tentang soal. Gitu aja teman-teman ya. Berarti yang si A ini jelas salah. Karena nggak ada soalnya. Enak ya teman-teman ya. Si B jelas juga salah. Nggak ada soalnya. Nggak membicarakan soal. Lah berarti antara C dan D. Oke. Sekarang kita sesuaikan teman-teman ya. Ini kalau si C ini soal dengan indikator pencapaian. Eh, Nah, indikator pencapaian itu apa? Indikator pencapaian itu kan biasanya siswa dapat seperti itu ya. Siswa dapat dapat ini. Lah, kalau kita ngerubah katakanlah ya melihat katakanlah kalau soal dengan indikatornya itu pasti sudah sesuai teman-teman ya. Ya kan? Kalau guru membuat kan buat indikator dulu teman-teman ya. Baru soal. Berarti kan untuk membuat soal itu kan ada indikator soal, ya kan? Indikator soal. Nah, sehingga nanti kalau kesesuai ini pasti sudah pasti sesuai. Iya nggak teman-teman? Ngena ya teman-teman. Berarti ini pasti salah karena sudah pasti sesuai loh. Karena ada soal itu terjadi jika ada indikator soal. Lah di sini Bapak Ibu guru yang paling tepat adalah yang D, soal dengan materi pembelajaran. Nah, di sini materi pembelajarannya mungkin kemungkinannya itu belum diajarkan, ya kan? Belum diajarkan. Nah, ini kemungkinan yang paling besar ya kan belum diajarkan karena semua siswa itu menjawab soal itu dengan salah. Ngena ya teman-teman ya. Nah, untuk pengertiannya di sini kalau indikator soal, kalau ada soal itu pasti indikator soalnya pasti sesuai teman-teman ya. Indikator soal itu loh suatu tolak ukur pencapaian KD yang bisa dibuktikan dengan terukur melalui perubahan perilaku. Pengetahuan keterampilan indikator ini merupakan unsur penting yang harus diperhatikan saat membuat kisi-kisi. Seperti itu. Jadi kalau indikator soal sama soal ini sudah pasti sesuai ya kan karena soal itu berasal dari kisi-kisi. Lah kisi-kisi itu ada indikator soalnya. Ini pasti sesuai teman-teman ya. Tidak perlu dicek lagi. Yang perlu dicek adalah materinya itu tadi. Melalui indikator soal, Bapak Ibu guru bisa dengan mudah mengetahui kesesuaian soal dan tujuan pembelajaran. Jika indikatornya tidak sesuai, sudah pasti tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Nah, seperti itu. Jadi pasti sesuai karena sudah diujikan, sudah barang tentu indikatornya itu sesuai. Lah di sini ada fungsi indikator soal. Fungsinya itu apa aja? Sebagai alat ukur kesesuaian soal dan tujuan pembelajaran, pedoman peserta didik dalam mempersiapkan materi,
Pedoman guru dalam mengukur tingkat kompetensi peserta didiknya. Sebagai acuan dalam menentukan kualitas soal. Nah, yang kelima, pedoman dalam mengembangkan soal-soal hot. Pedoman dalam menyusun instrumen penilaian sebagai petunjuk ketercapaian KD. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau katakanlah tidak sesuai, ya tidak layak untuk diujikan seperti itu. Ini kasusnya kan sudah diujikan, tetapi semua siswa di kelas itu menjawab salah. Nah, beda kasus ya, ngena ya teman-teman ya. Ini hati-hati, cukup menjebak sekali. Banyak yang menjawab ini ya, teman-teman ya kan. Ada diskusi khusus. Banyak yang loh kok indikator ini benar. Nah, ternyata itu tadi yang kita selidiki. Kalau indikatornya tidak sesuai, itu tidak boleh dong diujikan. Seperti itu kan harus direvisi dulu. Nah, sekarang kan sudah diujikan. Berarti intinya pada materinya itu tadi. Kemudian ada tadi istilah kompetensi inti ya kan. Kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan ya untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap kelas. Nah, di sini kalau di K13 ya ada spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Di sini kompetensi insinya ada 4 ya teman-teman ya. KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 seperti itu. Kemudian kalau kompetensi dasar itu adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Nah, di sini adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Jadi, setelah kompetensi inti itu ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Sebagai rujukannya penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, seperti itu. Oke, mantap jiwa teman-teman ya. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, analisis ya soalnya teman-teman. Untuk memperjelas pesan dan mudah diterima para siswa, Ibu Dewi menggunakan media gambar dan video agar siswa mengamati, mencermati, dan dapat menceritakan kembali. Oke, ini sudah pasti ya kan. Mengamati, ada mencermati, menceritakan kembali. Berarti kan ini pasti pemahaman ya kan. Pemahaman. Berarti kalau pemahaman pasti hubungannya sama apa? Hubungannya sama pengetahuan dong. Seperti itu. Kalau teman-teman berbicara pemahaman, understanding, itu pasti hubungannya sama pengetahuan. Karena dia bisa mengamati, mencermati, dan menceritakan kembali. Berarti kan harus paham materinya itu seperti apa. Nah, isi pesan yang dalam gambar video itu. Tujuan pembelajaran akan tercapai adalah, ya kan? Enak ya teman-teman, aspek pengetahuan. Nah, pengetahuan itu apa sih? Ini ada pengertiannya teman-teman ya. Ternyata aspek pengetahuan itu terdiri dari beberapa aspek. Sukijono Toatmojo itu menjelaskan bahwa pengetahuan seorang itu mengandung dua aspek. Ada yang aspek positif, ada aspek negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap objek yang diketahui. Maka menumbuhkan sikap yang makin positif terhadap objek tersebut, pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang karena perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Karena kalau kita tahu sesuatu itu kan berpikirnya nanti logis ya teman-teman. Nah, logisnya ini yang kita ambil. Wah, kalau nggak gini ya, seperti itu. Lebih ke positif kalau pengetahuan ya teman-teman. Mantap jiwa. Lanjut ke soal yang terakhir. Ini gampang teman-teman, ini gampang banget ini teman-teman ya. Pak Aswan mengajar tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan setempat dengan model pembelajaran kooperatif. Pak Aswan ingin menilai bagaimana siswa menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat dalam diskusi. Oke, jadi ini sudah jelas sih teman-teman, yaitu proses ya teman-teman ya. Oke, ini kan prosesnya siswa ya, bagaimana menyampaikan pendapat. Nah, berarti jawabannya yang A. Kalau hasil belajar itu biasanya pakai UH ya atau penilaian sumatif ya teman-teman ya. Penilaian formatif. Ini teman-teman ya, masih ingat ya, formatif itu per bab, sumatif itu lebih ke menentukan lulus dan tidaknya suatu siswa, tercapai atau dan tidaknya. Biasanya kalau sumatif itu lebih ke ujian semester ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau formatif itu UH atau per bab biasanya seperti itu. Kemudian prestasi belajar saya kira tidak sesuai teman-teman ya. Produk belajar juga tidak ada produknya di sini. Produk itu berarti menghasilkan sesuatu, Padahal di sini belum ada ya. Kalau katakanlah
dihasilkan ya. Oh, ini berdasarkan ini menghasilkan diskusi, hasil diskusi ini menghasilkan apa? Ternyata materi ini kesimpulannya dedet. Nah, itu berarti produk belajar seperti itu. Ngena ya teman-teman ya. Ini gampang teman-teman ya. Ininya tinggal dianalisis KKO-nya, kemudian jangan lama-lama ya. Jadi kurang dari 1 menit kalau bisa ya teman-teman. Jangan terlalu lama. Kemudian di sini juga ada aspek keterampilan ya. Selain pengetahuan tadi ada aspek keterampilan. Nah, keterampilan itu dibagi menjadi beberapa ya, keterampilan dasar, ya kan? Kemudian keahlian teknik. Nah, kemudian ada keahlian interpersonal atau interpersonal skill, kemudian menyelesaikan masalah. Ini keterampilan. Kalau pengetahuan tadi. Mungkin ini bisa pernah keluar juga ya. Ini macam-macam keterampilan itu pernah bisa dibaca kembali ya, teman-teman ya. Seperti itu. Gampang sih, insya Allah latihan soal terus, insya Allah nanti sudah terbiasa teman-teman. Oke, seperti itu dulu pembahasan bocoran soal pretest PPG dari Kak Furqan. Mudah-mudahan ngena di teman-teman dan nanti dilancarkan. Tetaplah bersiap diri ya menghadapi pretest ataupun UPPPG karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Salam semangat terus dari Kak Furqan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.